Tekno ini gimana sih? Masa bohong sama kami? Laptop Megabook S14 ini katanya bobotnya super ringan di 899 gram. Nah, kita coba timbang, bobotnya nggak segitu. Ternyata cuma 890 gram. Ini Tekno bohong apa gimana ya? Nah, terlepas dari itu, ini sebenarnya adalah laptop yang keren banget. Desainnya simple tapi punya kesan yang sangat premium dan mewah. Layarnya 14 inci OLED dengan resolusi 2,8K. Jadi tampilannya luar biasa. Prosesornya pakai Intel Core Ultra 7155H, jadi lumayan kencang. Suhu kerjanya juga aman selama pengujian kami. Tapi apa itu saja kelebihannya? Mari kita kupas tuntas laptop yang satu ini. Ya, Tekno. Sebagian besar dari kalian mungkin taunya mereka cuma bikin smartphone aja, tapi sebenarnya mereka itu punya juga loh seri laptop yang namanya Megabook. Nah, sebelumnya kita udah nge-review seperti Megabook T1, Megabook K16S. Nah, kali ini mereka kembali menghadirkan Megabook yang baru, si S14 ini. Tapi laptop ini tuh agak beda ya dari laptop Tekno yang sebelumnya kita review. Yang satu ini terasa lebih mewah dan lebih premium. Nah, kira-kira sekeren apa laptop satu ini? Langsung kita bahas mulai dari spesifikasi utamanya terlebih dahulu. Prosesornya pakai Intel Core Ultra 7 155H. Dia punya 16 core, 22 thread. 6 performance core, 8 efficient core, dan 2 low power efficient core. Intel Smart Case-nya juga nggak kecil di 24 MB. Integrated graphics-nya pakai Intel Arc Graphics dengan 8 Xe cores, 128 execution unit, dan sudah support QuickSync serta AV1. Dan udah support ray tracing juga ya. Lalu untuk NPU-nya dia pakai Intel AI Boost dengan kemampuan komputasi hingga 11 TOPS. Untuk RAM 16 GB LPDDR5X 7467 dual channel onboard ya. Nah, karena onboard tentunya ini nggak bisa di-upgrade, tapi mengingat ini super tipis dan super ringan, ini masih bisa dimaafkan. Apalagi udah langsung 16 GB dual channel, harusnya udah tergolong cukup untuk kegiatan yang biasa dilakukan dengan laptop yang tipis dan super ringan ini ya. Untuk storage 1 TB SSD NVMe PCIe Gen 4. Hanya ada satu slot SSD M.2 di sini. Jadi kalau mau upgrade kita harus ganti SSD yang udah terpasang. Untuk model wirelessnya ini dari MediaTek. Ini support Wi-Fi 6E dan Bluetooth versi 5.4. Baterainya kapasitasnya ada di 50 Wh dan OS-nya menggunakan Windows 11 Home. Untuk body form factor-nya itu clamshell atau laptop klasik. Materialnya pakai aluminium alloy. Jadi tetap terasa kokoh dan tetap ringan di sini. Bahkan saat diangkat bagian pojoknya dengan satu tangan, dia nggak kelihatan bending atau melengkung ya. Biasanya kalau udah tipis-tipis kayak gini bisa melengkung. Ini enggak. Untuk warna ini space gray ya, seperti yang diuji nih ya. Untuk desain, kelihatan lah ya laptop ini terinspirasi dari laptop apa? Udah jelas dong. Kaki laptopnya aja kelihatan mirip dengan bantalan karet yang membulat seperti ini ya. Intinya ini adalah desain yang simple dan polos tapi terasa mewah dan premium. Nah, di bagian cover atas ada logo Tekno dengan warna silver yang mengkilap di situ ya. Untuk dimensi, panjang 31,3 cm, lebar 21,4 cm, ketebalannya 1,65 cm di bagian yang paling tebal dan 0,7 cm saja di bagian paling tipisnya. Untuk bobotnya, laptopnya ini ada di 890 gram. Iya, itu yang kami ukur ya, bukan yang dijanjikan. Iya, beda 9 gram itu ya. Nah, untuk charger 152 gram. Ini charger GAN Type-C 65 watt dengan kabel yang bisa dilepas dari kepala adapternya. Jadi lebih ringkas ya. Dan kalau kabelnya rusak artinya gantinya gampang ini ya. Total bobot kalau dibawa-bawa dengan chargernya adalah 1,04 kg. Jadi, udah sama chargernya aja masih enteng banget kalau mau dibawa-bawa. Nah, sejauh yang kami tahu ya, untuk laptop kelas consumer di Indonesia yang resmi hadir di Indonesia itu baru ada 2 loh yang di bawah 900 gram. Kita lanjut ke displaynya. Panel OLED ukuran 14 inci, resolusi 2,8K atau 2880 x 1800 pixel. Aspek rasionya adalah 16:10. Refresh rate-nya up to 120 Hz. Layarnya diklaim punya tingkat kecerdasan maksimum di 440 nits. Tapi lagi-lagi Tekno berbohong nih ya. Karena pada saat kami uji di mode SDR aja dia ada di 525 nits. Sedangkan kalau kita pakai mode HDR dia nyampe 830 nits. Jadi ini terang banget. Kenapa dibilang 440 ya? Nah, untuk gamut coverage-nya ada di 100% DCI-P3 dan gamut volume di 119,9% DCI-P3. Jadi jelas, ini layarnya warnanya gonjreng banget ya. Cocok nih buat yang suka nonton film atau konten gitu ya. Itu mantap banget memang. Apalagi layarnya sudah support teknologi HDR. Jadi buat nonton film yang support HDR, mantap yang satu nih. Tapi agak hati-hati aja ya kalau mau dipakai buat editing. Karena bisa jadi hasilnya terlihat beda kalau kita pasang di layar yang lain
ya. Permukaan layar ini glossy, jadi memang memantulkan bayangan. Tapi layar seperti ini justru membuat warnanya yang ditampilkan itu jadi semakin cemerlang. Untuk kamera dan mikrofonnya, ini kameranya punya resolusi yang kekinian, 1080p 30 fps. Untuk kualitas gambar sih standar aja sih menurut kami ya, bukan yang super tajam dan jernih, tapi juga bukan yang level jelek juga. Ya cukuplah untuk dipakai online meeting. Fitur Windows Studio Effects tentunya juga bisa jalan di sini dan ini memanfaatkan NPU di prosesornya. Nah, untuk mikrofon, laptop ini punya dua mikrofon yang terletak di samping kanan kiri kamera. Mikrofon ini sudah dilengkapi dengan fitur noise cancelling. Nah, sahabat kalian coba, ini memang bisa meredam suara bising di sekitar kita ketika kita pakai mikrofonnya. Nah, ini nih contoh kualitas kamera dan mikrofonnya. Oke, sekarang saya lagi di studio untuk menguji kemampuan kamera dari Tecno Megabook S14. Untuk resolusinya ini dia maksimal sampai 1080p 30 fps. Dan di sini kita juga menggunakan lampu studio, jadi di sini cahayanya lumayan terang. Dan untuk hasilnya gambarnya juga cukup terang di sini ya. Untuk detail dia juga sudah oke dengan noise yang minim. Oke, sekarang kita sedang di luar untuk menguji kualitas mikrofon dan noise cancelling dari laptop Tecno Megabook yang satu ini. Bisa dilihat di belakang saya sedang ramai, tapi suara saya bisa terdengar dengan jelas dan noise dari background bisa diredam dengan baik di laptop ini. Oke, lanjut lagi untuk audio. Laptop yang satu ini menggunakan konfigurasi dua speaker yang terletak di samping kanan dan kiri sisi bawah laptop. Untuk kualitas suaranya ini udah bagus banget sih. Walaupun bodinya tipis, suaranya lantang tapi nggak berantakan, tetap rapi. Bassnya juga udah oke banget di sini. Nah, untuk konektor di kiri ada dua USB 4 40 Gbps yang sudah support power delivery, protokol DisplayPort dan perangkat Thunderbolt. Di kanan ada satu USB-C 3.2 Gen 1. Kalau yang ini hanya untuk transfer data aja ya. Jadi hanya ada 3 port USB-C saja di laptop ini. Untuk port besar seperti USB-A dan HDMI sayangnya belum ada. Solusinya ada sih, pakai USB hub terpisah aja, bisa kok. Lanjut untuk keyboard. Dia pakai keyboard chiclet yang terasa mantap dan solid saat digunakan untuk mengetik. Switch-nya tergolong silent, jadi nggak berisik saat dipakai buat ngetik ya. Terdapat tombol Copilot Key untuk mengakses fitur Microsoft Copilot dengan cepat. Tombol anak panah atas dan bawah itu punya ukuran setengah dibandingkan tombol-tombol lainnya. Keyboard ini juga sudah dilengkapi dengan backlit putih yang punya 4 tingkat kecerahan. Tingkat kecerahannya bisa diatur dengan tombol F1. Lalu untuk touchpad, dia pakai precision touchpad dengan ukuran yang ada di 11,1 x 7,4 cm. Posisinya center to body yang sejajar dengan tombol spacebar, tapi sedikit melebar kanan hingga tombol Alt sebelah kanan. Nah, laptop ini sudah dilengkapi dengan keamanan biometrik berupa fingerprint scanner yang tentunya sudah mendukung fitur Windows Hello juga. Lalu untuk sistem pendingin, dia menggunakan sistem pendingin aktif dengan satu buah kipas dan satu heat pipe. Intake-nya dari bawah dan exhaust ke arah belakang laptop. Mari kita lihat aspek performanya. Laptop ini punya 3 mode performa yang bisa diatur melalui aplikasi Tecno PC Manager. Ada performance, balance, dan power saver. Sekarang kita coba lihat perbedaan performanya dengan melihat skor Cinebench R23-nya selama setengah jam. Kita lihat konsistensi performanya untuk Cinebench R23 dengan stabilitas. Di mode performance, skor tertinggi yang dicapai adalah 12.227 poin. Sementara untuk skor yang bisa dipertahankan ada di 7.400 sampai 7.700 poin. Lalu untuk konsistensi performa tanpa charger, skor yang bisa dipertahankan ada di 6.300 sampai 6.800-an poin. Berikutnya kita masuk ke mode balance. Skor tertingginya itu adalah 12.995 poin. Sementara untuk skor yang bisa dipertahankan ada di 8.700 sampai 9.300 poin. Lalu untuk konsistensi performa tanpa charger, skor yang bisa dipertahankan ada di 8.200 sampai 8.500-an poin. Sekarang kita lihat suhu kerjanya di mode performance. Itu CPU sempat sekali spike ke 90 derajat Celcius di awal run, tapi setelah itu langsung turun dan stabil di kisaran 70 derajat Celcius. Setelah kita cek perbandingannya, ternyata skor di mode balance itu malah berpotensi lebih tinggi dan konsisten dibandingkan mode performance. Jadi untuk tes performa berikutnya kita pakai mode balance aja, oke? Nah, kita langsung tes pakai Adobe Premiere Pro CC 2025. Kita pakai video yang durasinya 2 menit 7 detik seperti biasanya. Untuk 4K 60 video export, dengan software saja kita dapat waktu 11 menit 37 detik. Kalau pakai OpenCL 6 menit 29 detik. Kalau 1080p 60 fps videonya, software only 1 menit 55 detik, dengan OpenCL dapat 1 menit 52 detik. Nah, ini baru mantep nih, kencang nih ya. Nah, untuk suhu kerjanya dengan 4K 60 video export pakai OpenCL ya, suhu kerja CPU ada di bawah 70 derajat Celcius sepanjang pengujian. Jadi ini aman banget ya suhunya ya. Kita lanjut ke DaVinci Resolve. Ini adalah software video editing kelas profesional, tapi ini versi gratis yang kita pakai. Kita masih pakai video yang sama durasinya ya. Untuk 4K 60 video exporting butuh waktu 11 menit 16 detik. Lalu kalau 1080p 60 fps video exportingnya butuh waktu 3 menit 1 detik. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video exporting ini terbilang fluktuatif ya, naik
naik turun di kisaran 60-75 derajat Celcius. Tapi ya lagi-lagi ini masih sangat aman. Lanjut, kalau kita pakai CapCut, kita masih pakai video yang durasi sama ya. Untuk 4K 60 itu saya dalam waktu 3 menit 54 detik, sementara untuk 1080p 60 fps butuh waktu 1 menit 46 detik. Syukurnya pada saat melakukan 4K video export itu CPU-nya aman di kisaran 60-75 derajat Celcius sepanjang pengujian ya. Nggak ada masalah di sini. Jadi kalau untuk ngedit sampai 1080p 60 fps ini masih kenceng. Sementara kalau mau dipaksain ya mungkin 4K 30 fps masih bisa lah ya. Oke, saya tahu ini memang laptop yang super tipis dan ringan, tapi pasti kalian nanya juga ya, gamingnya gimana? Oke, ini hasil tesnya. Nah, di game yang terakhir ini, GTA 5, kita mainkan selama setengah jam. Suhu CPU terlihat aman, ada di kisaran 65-75 derajat Celcius sepanjang pengujian. Untuk suhu permukaan, titik terpanas ada di bagian atas keyboard, tepatnya di dekat exhaust ya, dengan suhu di 49 derajat Celcius. Untuk area kiri keyboard, itu suhu ada di kisaran 38-40 derajat Celcius. Untuk area kanan, itu lebih aman di bawah 35 derajat Celcius. Sementara untuk palm rest, aman sekali di bawah 30 derajat Celcius. Sekarang mari kita tes SSD-nya. Kecepatan bacanya adalah di 6.805 MB per second, sementara tulisnya di 5.054 MB per second. Ini kencang banget sih ya. Terutama untuk kecepatan bacanya ya. Jarang-jarang laptop tipis dan ringan dikasih SSD yang sekencang-kencang ini ya. Oke, lanjut untuk daya tahan baterai. Kita set brightness di 150 nits, volume 25%. Refresh rate kita atur di defaultnya aja 120 Hz, nggak ada masalah. Hasilnya adalah untuk local video playback 1080p, baterai bertahan hampir 9 jam, tepatnya 8 jam 48 menit. Nah, kalau hasil ini adalah sesuai dengan ekspektasi kami. Mengingat baterainya ada di 50 Wh dan layarnya itu pakai OLED yang 2,8K 120 Hz. Memang itu bukan layar yang irit. Tapi kami jadi penasaran nih, gimana kalau kita pakai skenario penggunaan yang lebih irit daya? Jadi kita tes juga dengan setting layar di 1200p, jadi kita turunkan resolusinya. Refresh rate kita turunkan ke 60 Hz. Dan hasilnya adalah kita bisa dapat hampir 10 jam di sini, 9 jam 46 menit. Lebih awet ya. Jadi kalau kalian mau baterainya lebih irit, turunin aja setting layarnya. Oke, sekarang kita tes untuk charging ya. Selama setengah jam pertama baterai terisi di 29%. Sementara dari kosong sampai penuh itu butuh waktu 2 jam 43 menit. Harapan kami sebenarnya ada di 2 jam pas ya. Jadi ini sebetulnya agak lambat ya. Tidak sesuai dengan harapan kami. Lanjut untuk harganya. Nah, Tecno Megabook S14 ini dijual di kisaran harga 15.999.000 atau 16 juta kembali 1.000 perak lah ya. Garansinya itu 2 tahun resmi dari Tecno Indonesia. Tentunya karena ini Tecno, klaim garansi bisa dilakukan di CalCare Service Center yang tersebar di banyak lokasi di seluruh Indonesia. Untuk info lengkapnya silahkan langsung cek aja link di kolom deskripsi. Kita langsung masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, buat yang nyari performa super kencang mungkin akan lebih cocok kalau nyari laptop gaming aja sekaligus ya. Karena laptop yang satu ini lebih mengutamakan desain dan kemudahannya untuk dibawa-bawa kemana-mana. Ya, ini salah satu dari 2 laptop paling ringan yang dijual di Indonesia, di bawah 900 gram. Jadi kita nggak bisa berharap dia sekencang laptop gaming ya yang di atas 2 kg. Apalagi kalau kita cek suhu kerja CPU-nya ini masih terjaga banget selama pengujian ya. Tapi meskipun demikian, untuk edit video masih bisa lah ya tipis-tipis. Kemudian RAM-nya ini onboard, jadi nggak bisa di-upgrade. Pastikan aja 16GB udah cukup atau belum. Harusnya sih untuk pekerjaan yang dilakukan di laptop tipis dan ringan seperti ini mencukupi sih harusnya ya. Lalu konektornya terbatas. Dia hanya punya 3 port USB-C semua. Untungnya port USB-C di sini kencang semua. Dan kita belum dapat Microsoft Office juga dalam paket penjualannya. Walaupun kalau mau nginstal Microsoft Office itu bisa banget. Tapi ya beli dulu ya. Nah, dari sisi menariknya, bobotnya hanya 890 gram. Ini praktis banget dan mudah banget mau dibawa-bawa kemana-mana ya. Materialnya juga kokoh, pakai aluminium. Desainnya cantik dan terasa premium. Layarnya OLED, resolusi 2,8K 120 Hz. Jadi tampilannya mantep bener ini. Dia pakai prosesor Intel Core Ultra 7 155H yang performanya udah lumayan oke nih. Suhu kerjanya juga adem. Lalu dia punya 2 konektor USB 4 yang kencang ya. Dan dia juga punya sistem keamanan biometrik berupa fingerprint scanner di tombol
tombol power, yang tombol power juga terpisah dari keyboardnya ya. Bagus dong. Lalu untuk speakernya, ini berkualitas, chargernya juga ringkas. Jadi pertanyaannya, Tecno Megabook S14 cocoknya buat siapa? Yang pertama jelas buat siapa saja yang mencari laptop Windows yang tipis dan ringan. Ini mudah dibawa-bawa kemana-mana ya. Jangan dibandingin sama yang buah-buahan. Nggak ada yang sampai seringan ini. Yang Windows aja kesulitan untuk turun di bawah 1 kilo. Ini bahkan turun di bawah 900 gram. Dia juga akan cocok buat kalian nyari laptop untuk kerja kantoran ya. Tampilannya profesional, performanya juga oke. Mau dibawa-bawa kemana-mana ya bisa juga. Enteng banget. Buat yang lagi kuliah juga harusnya cocok ya. Asalkan software yang digunakan untuk kuliah masih sesuai dengan spek laptopnya. Buat yang nyari laptop untuk sarana hiburan, cocok juga. Karena layarnya udah OLED, resolusinya tinggi, speakernya juga mantap. Pada akhirnya, kalau yang dicari adalah sebuah laptop Windows dengan bodi yang tipis dan super ringan tapi performanya masih cukup oke, serta punya layar yang tampilannya sangat berkelas, kami rasa Tecno Megabook S14 adalah laptop yang layak sekali untuk dipertimbangkan. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.